pada tahun kemarin juga beliau telah bersama-sama dengan kita di tempat ini, dan kembali pagi ini beliau akan bersama-sama dengan kita dalam kegiatan untuk membangun Teaching Factory SMK Negeri 1 Bogor. Ya, tuntutan dunia kerja saat ini itu diharapkan SDM yang masuk ke dunia kerja atau dunia usaha, dunia industri itu adalah SDM yang berkualitas. SDM Nah, bagaimana TEPA ini yang jika sudah beroperasi dan berjalan, anggaplah klinik di SMK ini kita sejalan, apa yang dilakukan? Atau dibiarkannya sudah buka, sudah. Nah, kita diwajibkan untuk selalu menjaga mutu dan kualitas dari output yang dihasilkan, baik itu dalam bentuk barang dan jasa. Baik dalam proses pembelajaran siswa maupun nanti output dari SDM tariknya. Jadi uang yang masuk pun kita nggak setor ke dinas, itu contohnya. Jadi dinas nggak mau tahu, kita bebas mengelolanya. Jadi ketika ada alat yang rusak, ya sudah beli saja pakai dana. Tetapi pengelolaannya tetap dibatasi oleh ada aturan. Jelas atau mohon maaf, biasanya saya menyampaikan agak lambat. Oke, itu sebelum masuk kami juga akan bekali, karena adik-adik masuk ke tempat kami itu kami tidak akan biarkan masuk begitu saja. Bangsa industri itulah yang kita bawa ke dalam kelas. Apa tujuannya ini? Pada saat kita bawa nuansa kelas ini, guru-guru bisa menghasilkan anak. TEPA ini minimal dibutuhkan dokter umum dengan tenaga-tenaga. Contohnya kalau contohnya tadi sudah disinggung juga oleh Pak Asri bahwa ada bank ini karena tidak ada keterbukaan dari pihak bank sehingga bank ini itu tidak berjalan maksimal. Tetapi kami bisnis center sarana yang bisa menjadi media praktek ini. Nah, jadi kami terbuka karena seperti Bapak sampaikan tadi, maksudnya kurikulum yang sesuai itu seperti apa yang kami ketahui selama ini atau yang dipelajari tentang perawatan luka atau caregiver, itu kan nanti yang akan dipublikasikan ke masyarakat. dari bahasa daerah yang lain juga sama, otomatis akan satu konsep, berarti dia paham. Iya, dari bahasa Bugis begitu, bahasa Toli-Toli juga Majapahit. Iya, seperti itu. Ada beberapa tawaran Pak, salah satunya nama Kopido muncul, cuman kita tidak boleh ambil itu lagi. Dan salah satu yang itu dia membutuhkan tempat, tentunya akan berbeda, akan harus dipisahkan dengan tempat layanan perawatan umum. Itu perlu harus dibedakan. Nah, untuk supporting perawatan luka, kebetulan saya distribusi salepnya luka. Ya, baik, silakan untuk panitia bagian prosesi untuk istirahat. Terima kasih. tanpa dikukur Terus kalau masing-masing. sering. Acara lalu ya Pak, ketemu disampaikan kok bisa, itu harus ditanya. Nah,
Kemampuan bertanya itu tadi dikembalikan sama komunikasi yang efektif, bagaimana dia melakukan komunikasi supaya bisa mendapatkan data tersebut. Kalau orang pernah minum obat TBC 6 bulan, biasa dia tidak akan ngomong kalau dia pernah pakai itu obat, karena dia tahu itu adalah penyakit menular. Dan orang nanti bisa menganggap, mendiskriminasikan, tidak mau bergaul dengan dia karena dia memiliki penyakit menular. Nah, bagaimana kita punya kemampuan berkomunikasi agar data itu didapat, sehingga perjalanan riwayat penyakit pasien itu bisa connect. Jangan-jangan gara-gara dulu tidak selesai dia minum obat TBC, berulang kembali kasusnya sampai saat ini. Jadi itu kemampuan untuk berkomunikasi, sehingga riwayat pasien itu ditahu. Pasien mau mengatakan, oh dulu waktu saya sekolah kuliah itu punya sakit apa? Gatal di selangkangan misalnya, ada kan? Gatal di pantat, bagar-bagar, itu bisa pindah itu kan, bisa menular. Kemudian prosedur medis dasar, ya prosedur medis dasar ini bisa dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan di klinik. Ingin bertanya, ketika nanti klinik kita sudah jadi dan ada pasien yang memiliki penyakit menular, bagaimana kami siswa-siswi itu menangani pasien yang menular ini? Apakah kami langsung mengambil tindakan atau kami menunggu arahan dari dokter? Baik, terima kasih. Ini tadi yang sebelumnya ada, tadi saya bilang tentang keselamatan. Ya, ya, tentang bagaimana keselamatan yang memberikan pelayanan kesehatan supaya tidak tertular, ya kan? Kita mendorong orang bukan untuk kita yang tertular. Ada yang namanya universal precaution. Saya kira ada di mata pelajaran ini universal precaution. Kewaspadaan standar Pak ada. Mungkin nanti bisa dicari-cari Pak. Di situ ada. Kewaspadaan standar itu semua tentang APD, penggunaan APD, bagaimana kita memberikan pelayanan sebelumnya, menyiapkan diri sebelum berkontak dengan pasien. Semua pasien yang datang itu kita akan menganggap dia memiliki penyakit menular. Itu namanya kewaspadaan. Jadi minta maaf buat Bapak Ibu guru nanti jika Bapak Ibu guru melakukan pemeriksaan di klinik, kemudian perawat situ, asisten perawat situ menggunakan APD lengkap, pakai masker, pakai handscoon, jangan ditegur bilang tidak usah pakai begitu, saya tidak kenapa-kenapa. Jangan. Itu namanya kewaspadaan standar. Buat orang semua itu jaga diri. Memang kita dilatih, diajar untuk menganggap semua pasien itu menular. Jangan kita menolong, justru kita nanti yang jadi sakit percuma. Itu kan namanya sia-sia. Memang kita waktu itu hanya sepintas saya tanya ya, ada Bang Mini ya. Bang Mininya itu memang itu saja ke dalam, ada pengaturan penjadwalan Pak. Saya pikir tidak ada masalah itu. Hanya memang yang saya pakai tadi Pak, yang saya coba sampaikan tadi, bedakan antara klinik itu sebagai tempat lab anak praktek dan klinik itu sebagai tempat pelayanan umum. Itu saja yang harus kita lihat perbedaannya. Saya pikir ke dalam bisa Pak. Misalnya Bung Nanti itu saya baru dengar kalau masih sistemnya begitu. Artinya jam mapel umum itu tidak diambil, hanya mapel kejuruan. Tapi bagusnya kalau memang nanti meminta, bisa pada saat SMK punya klinik seperti ini, itu bisa, meskipun saya sudah dapat layanan yang barusan, tapi lebih diperkuat lagi mungkin Pak Rito, kita bisa pindah paskes dan statusnya itu sama saja dalam sistem pengelolaannya. Itu barangkali Pak sebentar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Tentang SOP itu berbeda-beda tiap klinik. Iya, disesuaikan. Tapi kita bisa mengadopsi dari klinik yang lain. Jadi kita menyesuaikan dengan tempatnya kita. Nanti SOP-nya itu kan ditandatangan sama kepala sekolah. Ya, ditelaah ulang, SOP selalu ditelaah ulang, diperiksa ulang, direvisi ulang. Setahu saya setiap 5 tahun atau 3 tahun sekali itu direvisi. Ada CP-nya. Iya, ada CP-nya. Seperti di unit seperti ini. Ya, situ Pak. Ya, jadi
mata pelajarannya mereka harus dengan betul-betul yang kita keluar. Nanti kalau sampai keluar ada yang dengan 5 kebutuhan belum punya itu bisa diintervensi dari lain. Nah, ada namanya PPNI, Persatuan Para Nasional Indonesia. Daerah Tuli-Tuli juga ada kabupatennya. Saya kemarin bercerita tentang klinik ini, ada intervensi dari PPNI mengatakan apakah sudah melapor, apakah ini ditahu oleh PPNI karena ini bergerak di lingkup pemberian pelayanan keperawatan, ada keperawatan di dalam. Tentang klinik nanti Pak. Ya, apakah ada informasi ke PPNI? Apakah mereka mengetahui? Kalau untuk pemberitahuan ke PPNI terus terang sampai sekarang itu kami belum berkoordinasi dengan pihak mereka. Saya juga belum tahu siapa sebenarnya pengurus PPNI di kabupaten karena memang dari awal ini ada sedikit masalah dengan PPNI. Di awal pembukaan ini saya pikir Pak Rito sudah tahu mereka lah yang sangat menentang kenapa jurusan perawat dibuka di SMK. Bapak Ibu, kita rehat dulu sejenak, kita istirahat dulu sampai kembali di jam 1:30. Mohon berkenan Bapak Ibu 1:30 tepat, karena kemarin kesian Pak Made itu menunggu terus dalam ruangan, dia tidak meninggalkan tempat, sehingga kita mau sampai jam 2:30 kemarin. Jadi mohon berkenan sebentar, 1:30 kita sudah kembali berada di tempat ini. Kita istirahat. Iya Bu. Iya. Silakan. Dan pelaksanaan uji primary. Iya, bagaimana Bapak Ibu sudah bisa kita lanjutkan? Masih berproses dulu, ya 5 menit Ibu-ibu saya kasih waktu sebentar. Nggak apa-apa. Silakan ambil gambar dulu. Jadi musik ini adalah pelengkap biar kita juga tidak tegang kegiatan workshopnya, ya. Jadi jangan berpikir lain karena pasti tegang semua. Ya, saya hitung ya, 1, 2, 3. Bisa dong masuk keluar. Ya kalau anak kecil dia dipakai itu sebelum, itu bisa. Tapi tempat pengambilannya kalau bisa ada ruangan kecil khusus untuk mengambil itu, supaya pasien lain bisa masuk di situ dan tidak mengganggu pekerjaan perawat untuk menangani pasien yang lain. Jadi kalau bisa ada ruangan itu pemeriksaan laboratorium sederhana. Kan itu ditusuk karena ini, ya. Nanti kita menggunakan kapas alkohol, ya, untuk mensterilkan, ya, desinfeksi tempat penusukan. Nanti ada juga bag atau apa? Bag. Sebatas pengenalan dulu, karena memang mereka baru kurang lebih 1 bulan lebih berada di sekolah dan ada jadwal khusus mereka untuk pelaksanaan itu. Seperti itu Pak. Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya atau adik-adik silakan. William, ada pertanyaan William? Ada? Yang lain? Aditya? Belum ada? Iya, Bapak Ibu yang lain? Pak Sri, silakan Pak. Ya, jadi kalau barangkali kalau sudah tidak ada, untuk SOP-nya nanti mungkin itu bisa kami bantu dari sana sehingga dikombin dengan di sini sesuaikan SOP yang kami lakukan di ruangan sana nanti bisa dicontoh untuk pakai di sini. Jadi ketika mereka perasat praktek itu bisa sesuai. Kemarin ada Nurul Babel SOP sudah kan banyak satu kampung juga semua pantas habis di ruangan. Ternyata Nurul sudah bawa semua selesai. Ya itu nanti yang dimodifikasi sini, tapi urutan-urutan tindakannya itu harus sesuai. Dan itu jangan lupa APD tiap awal dan akhir tindakan itu harus ada dimasukkan. Kapan pakai handscoon, kalau ganti verban handscoonnya harus 2, ya, 1 untuk melepas
balutan, kemudian satu saat kita sudah akan membersihkan luka. Iya ada. Nanti kalau memang setengah mati diketik, ada caranya kok itu supaya tidak diketik ulang. Ya, dikirimkan saja dari sana langsung. Enggak, file tidak bisa di file. Itu yang format tadi itu di foto pakai Google Drive. Oh, saya kira yang cara lebih mudah itu toh kan hari apa berangkat kan ke sana kan? Ya. Jadi filenya yang diteruskan ke saya itu kan lebih mudah. Iya, lebih mudah tapi untuk minta diupdate itu dikunci. Tidak bisa dikeluarkan. Mudah-mudahan tidak sulit. Iya, kan ini mitra kan? Iya. Siap. Nanti dikomunikasi. Ya, dan alhamdulillah tadi sepagi juga saya sudah komunikasi dengan Kepala Program Teknologi Farmasi. Sudah bangun? Ini Pak Riko karena untuk merapikan kembali ruangan. Insya Allah kita kembali di ruangan ini besok Pak Riko ya jam 9 pagi untuk sebagai kegiatan akhir kita dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung Teaching Factory. Dan setelah ini Pak Riko juga saya mengajak ke klinik karena dalam waktu 1-2 hari ke depan ini pintu yang bagian depan akan dibongkar sudah dipasang. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan dan kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Riko. Data itu yang kami tidak sangat suka di rumah sakit. Justru mereka harus kreatif. Bagaimana caranya? Misalnya, kalau pasien memuntah, kemudian tahap kerja dan terminasi. Ya. Jadi kami punya SOP itu sama. Itulah yang akan diadopsi oleh sekolah supaya mereka bisa sama persepsinya dalam melakukan suatu tindakan. Misalnya SOP kami dalam menerima pasien baru itu ada SOP-nya. Apa yang harus kita sampaikan, apa yang kita harus siapkan, dan apa yang dilakukan. Ya. Jadi SOP harus tetap ada di dalam. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak Rami, silakan Pak. Ya. Ini Pak Tembus ini, saya kalau bicara Pak, dia agak terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kompeten di layanan kesehatan dengan cara seperti yang kalau di pemasaran mereka tim Alfamidi itu datang menyeleksi siswa pemasaran untuk mereka jadikan kelas Alfamidi, sehingga siswa yang mereka nyatakan lulus sudah masuk di kelas Alfamidi dengan diberikan PIN dan itu sudah dijamin lulus SMK bagi yang tidak mau melanjutkan dan kerja langsung diterima dengan kalau tidak salah gajinya itu sudah ngikut yang lama. Ya. Apakah di tempat di caregiver namanya, keluarga atau masyarakat yang membutuhkan pendamping orang sakit atau pendamping lansia. Jadi bisa mereka langsung di situ. Nah, kalau untuk masuk pekerjaan, apalagi sekarang pembatasan pegawai pondok, apalagi di rumah sakit pemerintah, itu sangat agak susah. Tapi kalau di swasta bisa membutuhkan, saking banyaknya pasien dan perawat yang bertugas di IGD hanya sedikit. Jadi mereka membutuhkan untuk yang memindahkan. Nah, memindahkan pasien dari IGD ke ruangan juga itu harus punya kemampuan, punya skill, mengerti. Bukan orang yang hanya sembarang dorong. Kalau tiba-tiba ternyata di tengah jalan
pasien yang mereka pindahkan itu sesak, tiba-tiba henti napas, kalau orang yang awam yang mendorong yang melakukan itu pasti akan bingung caranya bagaimana. Kemudian memindahkan dari perangkat ke tempat tidur itu harusnya ada SMK, sehingga mereka bisa untuk mengajukan lamaran di rumah sakit swasta jika ada yang menerima di swasta. Ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Bro. Halo. Jadi baik. Iya, saya coba tambahkan dari pertanyaannya Pak Amin tadi yang menyatakan bahwa apakah ada jaminan bahwa mereka ini setelah lulus bisa diterima kerja. Jadi sebelumnya Pak Riko berarti satu hal yang perlu diketahui oleh pihak instansi dalam hal ini rumah sakit atau klinik adalah sosialisasi tentang peraturan Menteri Kesehatan yang sudah dalam dokumen negara itu yang menyatakan bahwa lulusan dari bukan cuma kami, bukan cuma lulusan asisten keperawatan, tetapi teknologi farmasi, kemudian juga analis kesehatan yang dari SMK analis kesehatan, perawat gigi. Kalau berdasarkan dokumen negara yang kemarin di SNKPK tahun kemarin yang kita pegang, di situ memang sudah dinyatakan bahwa mereka bisa diterima di dunia kerja. Tetapi dengan batasan-batasan tertentu sudah ada tertuang dalam dokumen negara itu bahwa mereka sebatas yang ini. Kalau di rumah sakit, makanya tadi memang kalau Pak Riko menyatakan bahwa ketika penerimaan pasien dari UGD mau dibawa menuju ke ruangan itu ada SOP-nya. Berarti memang kalau kita lihat saat ini Bapak Ibu, justru yang bekerja di bidang itu di rumah sakit bukanlah anak-anak dari kesehatan. Kenapa tidak kalau kita yang akan mengisi itu? Kemudian yang itu yang tadi Pak Amin, kalau kita lihat dokumen negara berarti sudah ada jaminan lah dari pihak pemerintah bahwa harusnya mereka ini diterima. Arahnya kita itu kan pastinya artinya sambil menunggu Pergub bahwa SMK itu bisa berbasis blok. Masalah kita sebenarnya di situ belum keluarnya Pergub tentang Dikelola oleh keuangan di sana karena kita punya sistem keuangan sendiri, jadi dibagi berdasarkan 60-40 pembagiannya. 60 untuk operasional, 40 untuk jasa. jalan, tapi kita belum punya payung hukum, itu kan jadi masalah. Kalau payung hukum secara bahwa Izin ini sudah ada. legal, Ini sudah ada dari notaris, bersama dengan saya dan Faradila sudah ada izin edar itu bisa, sudah bahkan sudah resmi. But the price, Lalu waktu klinik lalu, price dari mana? waktu mana Pak? Pertama klinik kemarin itu price dari mana? Memang itu belum ada payung hukum, tetapi kita hanya secara MOU. Pembuatan tarifnya itu dari mana? Dia tidak ada tarif, kan kita bukan apa namanya, sesuai dengan MOU antara sekolah dengan dokter. Berarti yang harus tarif dokter? Iya. Satu kali kunjungan? Iya. Kunjungan. Bagaimana Ada kemarin? terima kasih kalau saya artinya kalau memang sudah siap Operasinya. saya kira jangan Iya. kita jalan saja. Tapi kan kalau kita sudah jalan kata perut, maka kita bisa. Karena kalau misalnya ini sudah selesai BLUD 2027, Anak-anak praktek bagaimana? anak-anak ini yang kita sudah hadirkan untuk Ya, anak-anak untuk praktek. kalau saya bebas takut ya. Ya, tapi kalau ada perut sudah selesai. Artinya begini, Tidak, ya. ada kepala perusahaan ini, kantin ini, kan persoalan ini kan berbiasalah pada ada Wasni ya, Wasni. Kan kendalanya juga kantin sekarang tidak bisa dibuka dikarenakan itu. karena persoalan itu. Nah, kalau kita menunggu terus Iya Pak, gimana? ini pelakunya. Ya bagaimana kan? Coba ceritanya kantin Pak dengan hasil komunikasi dari Kepsek. Kenapa ada kita? Iya, tidak disampaikan saya Bapak. Di sini juga Di sini boleh. Artinya kita sharing ini. Kan arahnya kita mau ke situ. Iya, memang di sini kita harus ada manajerial. Dari mana informasi dari Kepsek? Terima kasih Pak. Tanya dengan kewenangannya. Izin dia tidak pernah ceritakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya memang di minggu kemarin sudah koordinasi langsung dengan Bapak Kepala Sekolah, menanyakan langsung apakah ini kantin mau dibuka atau tidak. Karena kita memang
mulai dari COVID itu Pak, tidak dibuka itu kantin sampai ketika sudah normal kembali, kantin pun belum dibuka. Sampai akhirnya kami mendapatkan materi blood itu. Menurut informasi Bapak memang Bapak belum berani untuk membuka kalau belum ada dokumen blood. Sementara kalau kita untuk mendapatkan dokumen blood itu kan prosesnya itu panjang Pak, dan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Maka dari itu Bapak bilang ya ditunggu aja bloodnya. Kalau belum datang itu blood belum bisa dibuka. Kalau dia bilang kalau Ibu Asni mau buka, siapa yang mau bertanggung jawab? Maka dari itu saya tidak mau bertanggung jawab kalau memang seperti itu diberikan kepada saya kan. Jadi kalau menurut Pak itu bagaimana itu? Informasi Ya, terima kasih. Nah, apa yang menyebabkan sehingga memang kenapa kantin itu harus menunggu persoalan dana itu Pak, pembayaran. Karena memang waktu kita dapatkan juga itu masa blood, semua aset yang ada di sekolah yang berdiri di atas tanah negara itu harus uangnya itu dikembalikan ke negara. berarti saya kalau begitu bahas saja klinik saya juga berarti harus tunggu dulu. Saya stop itu. Kalau menurut saya kami beda dengan begini, beda. Kedudukan daripada kantin dengan klinik itu berbeda. Saya lanjutkan kalau Ini begitu. kan tempat siswa. Dalam klinik ini tempat diskusi kan diskusi. Iya betul itu, betul yang seperti yang Mas Nicholas bilang kalau kantin itu pemungutan. Iya ya. Itu klinik sekolah, terus kan saya pembangunannya untuk prakteknya siswa. Iya beda dengan kantin Pak, beda. Kantin bagaimana? Tunggu dulu. Begini. Coba kasih jelas dulu kami Pak. Batasan kata praktek ini. Baik, Praktek yang bagaimana ini? Pak Ruslan, saya nambah sedikit ini. Artinya kita diskusi nih, karena ujung-ujungnya kan kita mau bikin klinik, kan itu. Nah, ini informasi valid ini dari Basni yang sampaikan. Salah satu alasan kenapa kantin itu tidak dibuka itu persoalan. Kenapa? Memang betul itu adalah aset negara. Ketika kita jadi pemungut baru harus ada payung hukumnya, harus ada dasarnya. Pasti pemikiran Kepsek itu, pasti itu. Karena kalau ada apa-apa LSM atau apa wartawan itu. Enggak kan ini. Nah, terkait dengan ini yang klinik itu Pak terjawab. Masalahnya yang saya pikir Bapak itu begini. Kami diminta untuk segera menghubungi para dokter. Iya. Sekarang para dokter sudah siap. Sudah siap. Kira-kira kedatangan mereka itu hanya untuk sebatas mengirim siswa praktek atau Berarti dia untuk pelayanan Pahim tinggal 4 mata lagi dalam Kepsek. Ya. Kalau dia hanya mendapatkan pelayanan praktek, saya pikir tidak perlu dihadirkan mereka. Pokoknya itu punya kualitas. Oke. Artinya sengaja kita, tapi bukan berarti mengkendorkan, tapi pasti akan lewat, kita akan lewat ke sana. Ya. Saya kembalikan ke Pak Riko. Iya, begini Pak. Bagus ini. Memang masalahnya di sini. Tapi kalau memang kayak dibilang tadi untuk Deva tetap jalan Pak. Nah, fungsinya dokter itu adalah ketika nanti ini sudah ke publik, ya, untuk memberikan pelayanan. Sebagai kebutuhan praktek, boleh, itu kami akan praktek sebagai. Tetapi kalau keberadaan klinik itu hanya sebagai batasan bahwa dia praktek, di sini yang saya mau pertanyakan, apakah tidak bisa alat itu saya pakai praktek di Ya, bisa. Kita Ya? sudah kita minum. Sudah itu. Makanya Orang bilang tanggung kan? iya. 1-2 bulan yang saya maksud bukan tahun depan Pak. Saya tidak mau itu beroperasi tahun depan. Saya mau berusaha beroperasi itu bulan depan. Iya, notaris sudah jadi. Secara kenegaranya, klinik Majapahit. Iya. Yang punya pemilik Pemilik direct bukan nama pribadi. Itu harus dipakai sakit. Itulah yang mau dipertanyakan. Nah, makanya pasti
Saya sebenarnya nggak ada beda dengan kader ya, karena saya juga menggunakan lahan negara, lahan pemerintah. Iya. Tapi begini Pak, saya sengaja mengangkat ini supaya kita sama-sama juga nanti dengan kepala. Kasihan dong saya punya akta notaris. Kalau begitu peserta workshop merekomendasikan kepada ketua jurusan perawatan, ketua jurusan Makasih kepada ini Untuk? bicarakan dengan kepala sekolah pada hasil pada diskusi kita di sini. Pintu depan itu sudah mau dibobol. Mungkin diskusi kita ini kita bawa ke Ya. supaya kita bisa langsung. Makanya saya bilang oh tidak semacam satu kesepakatan bahwa ini adalah rekomendasi hasil workshop. Iya betul pasti. Dan ini setelah baru. Setelah satu tahun saya dapat pasti bisa satu tahun bisa bayar karyawan perawat siswa 3 sampai 20 juta.